Di sebuah desa tua di pedalaman Jawa Tengah, malam selalu datang lebih cepat. Kabut turun perlahan menutupi jalan-jalan tanah sempit. Rumah-rumah kayu berdiri, diam seperti menyimpan rahasia yang tak pernah berani dibicarakan oleh siapapun. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua peninggalan leluhur keluarga Aji. Rumah itu sudah lama dikenal warga sebagai rumah yang menyimpan warisan lama, bukan sekadar benda pusaka, melainkan janji gelap dari masa silam. Aji tinggal di rumah itu bersama istrinya, Ratri. Aji adalah pria Jawa berusia 32 tahun, berwajah teduh namun selalu tampak tegang. Rambutnya hitam pendek, berkumis tipis, berpakaian sederhana, dan dikenal sebagai lelaki yang saleh sekaligus berani. Ratri, perempuan Jawa berusia 28 tahun, berwajah lembut, mengenakan hijab sederhana dan pakaian sopan, adalah sosok yang tenang, saleha, namun memiliki keteguhan hati yang kuat. Berbeda dari leluhur-leluhur Aji sebelumnya, pasangan ini tak pernah ingin terlibat dengan warisan gaib keluarganya. Suatu sore yang gelap, ketika langit menggantung berat di atas desa, Aji membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini disimpan di ruang dalam rumah. Di dalamnya terbaring sebuah kitab hitam kuno, keris berkarat, tasbih tua, dan kain hitam yang dipenuhi simbol-simbol asing. Cahaya lampu minyak yang redup memantul di permukaan benda-benda itu, membuat semuanya terlihat semakin muram. Aji menatap isi peti itu lama, lalu menggeleng tegas. Ia berkata bahwa semua ini harus berhenti pada dirinya. Ratri yang berdiri di sampingnya memandang kitab itu dengan perasaan tidak enak. Ia setuju, warisan seperti itu tidak boleh dibangunkan lagi. Maka Aji pun menutup peti itu kembali, berharap semuanya selesai sampai di sana. Namun malam pertama, setelah peti itu dibuka, desa mulai berubah. Angin mendadak berhenti, daun-daun yang biasanya bergerak pelan menjadi diam total. Ayam berkokok di tengah malam, anjing-anjing kampung melolong panjang, lalu mendadak senyap. Suasana desa menjadi aneh, seolah seluruh penjuru kampung sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Tak lama kemudian, sesepuh desa mendatangi Aji. Lelaki tua itu duduk di beranda rumah bambunya pada malam yang dingin, diterangi lampu minyak redup yang membuat wajahnya tampak makin keriput dan rahasia. Dengan tatapan serius, ia memperingatkan Aji bahwa tidak semua warisan bisa ditolak begitu saja. Menurutnya, yang ditolak Aji bukan hanya benda pusaka, tetapi juga perjanjian lama yang pernah dibuat oleh leluhur keluarganya. Dan perjanjian leluhur, katanya, jarang membiarkan keturunannya pergi begitu saja. Aji tetap teguh. Ia berkata bahwa ia tidak akan melanjutkan dosa orang-orang sebelum dirinya. Sesepuh itu hanya menunduk, lalu berbisik bahwa kalau begitu, mereka akan datang menagih. Malam-malam berikutnya, ketukan gaib mulai terdengar di salah satu rumah warga desa. Rumah itu milik seorang bapak dan anak gadisnya yang masih muda. Malam itu, sang bapak hendak pergi kenduri di kampung sebelah. Sebelum berangkat, ia berpesan keras kepada putrinya agar tidak membukakan pintu untuk siapapun, apapun yang terjadi. Gadis itu mengangguk, lalu tinggal sendirian di rumah sederhana yang diterangi lampu minyak redup. Semakin larut malam, rumah itu semakin sunyi. Gadis itu duduk sendirian, gelisah, mendengar bunyi-bunyian kecil dari luar yang terasa ganjil. Lalu suara itu datang. Ketukan pelan dari pintu depan, mula-mula samar, lalu terdengar lagi. Gadis itu menahan napas. Ia mendekati pintu perlahan. Dari bawah celah pintu, ia seperti melihat bayangan gelap samar. Dengan ragu, ia membuka pintu. Di luar, tak ada siapa-siapa. Hanya jalan desa yang kosong dan kabut dingin yang perlahan masuk ke dalam rumah. Gadis itu menatap ke kanan dan ke kiri dengan bingung. Lalu dari kejauhan, di ujung jalan desa yang gelap, sesuatu mulai muncul dari balik kabut. Sebuah keranda terbang melayang rendah di atas tanah. Di belakangnya, muncul lagi keranda-keranda lain. Di antara kabut tebal itu, tampak bayangan-bayangan hitam, tinggi kurus bergerak perlahan, seperti mengiringi arak-arakan gaib yang membawa maut. Malam itu, Lampor datang untuk pertama kalinya. Subuh harinya, gadis itu ditemukan tergeletak di ambang pintu rumahnya. Wajahnya pucat, tubuhnya diam tanpa luka yang jelas. Sang bapak yang baru pulang langsung jatuh lemas saat melihatnya. Tangis pecah. Kabar kematian itu menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berkumpul di depan rumah dengan wajah takut dan panik. Ibu-ibu menangis, pria-pria saling memandang cemas, dan langit pagi yang kelabu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Tak ada yang berani menyebut nama Lampor dengan keras, tetapi semua orang tahu bahwa page blue gaib itu telah kembali.
Sejak kejadian itu, rumah Aji dan Ratri mulai diteror. Ketukan terdengar dari pintu dan jendela hampir setiap malam. Kadang dari depan, kadang dari belakang, kadang seperti mengetuk serempak dari segala arah. Lampu rumah mereka meredup dan berkedip-kedip. Dalam ketegangan yang menekan, Aji dan Ratri hanya bisa duduk sambil berdoa. Aji yang biasanya tegar mulai diliputi kegelisahan, sementara Ratri tetap berusaha tenang meski ketakutan itu jelas ada di wajahnya. Saat subuh tiba pada salah satu pagi, mereka menemukan jejak tanah basah di lantai rumah. Jejak kaki itu seperti datang dari kuburan, hitam lembab, panjang, dan meninggalkan bau tanah basah yang dingin. Di sekitarnya berceceran bunga melati, kering. Ratri menatap jejak itu dengan tubuh gemetar. Belum sempat mereka memulihkan diri, malam berikutnya, Aji melihat sesuatu yang lebih mengerikan di halaman belakang rumah. Di antara pohon pisang yang bergoyang dan kabut yang menggantung rendah, sebuah keranda tua berdiri sendiri, diam, tak bergerak, seperti menunggu saat yang tepat. Aji dan Ratri akhirnya menyadari bahwa semua ini berkaitan dengan warisan keluarganya. Dalam keadaan terdesak, mereka mendatangi rumah sesepuh desa pada malam hari. Wajah keduanya tampak lelah dan tegang. Sesepuh itu sudah duduk menunggu dengan lampu minyak di depannya, seolah memang tahu mereka akan datang. Malam itu, ia menunjukkan sebuah kitab tua dan peta makam kuno kepada Aji dan Ratri. Dari sanalah rahasia besar itu diungkap. Leluhur keluarga Aji, kata sesepuh, pernah membuat perjanjian gaib demi keselamatan, kekuasaan, dan kejayaan. Sebagai gantinya, garis keturunan mereka tetap terikat pada kekuatan gelap yang suatu saat akan menagih. Tempat asal perjanjian itu dibuat adalah makam tua di pinggir hutan bambu, dekat sendang lama yang kini nyaris dilupakan. Jika ingin memutus kutukan itu, Aji harus kembali ke tempat asalnya dan menghancurkan akar warisan tersebut. Bukan dengan kekuatan gaib, tetapi dengan keberanian dan penolakan yang sungguh-sungguh. Malam berikutnya, Aji dan Ratri bersiap. Di atas tikar sederhana, mereka menata kitab tua, air doa, tasbih, dan benda pusaka keluarga. Lampu minyak yang redup menyinari wajah mereka yang serius. Aji tampak pasrah, namun tetap teguh. Sementara Ratri menyiapkan semuanya dengan tangan yang sedikit gemetar, tetapi penuh keyakinan. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju makam tua. Perjalanan itu berlakukan di tengah malam. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak sempit di antara rumpun-rumpun bambu. Kabut begitu tebal hingga pandangan hanya menjangkau beberapa langkah ke depan. Aji membawa lampu dan benda-benda ritual. Ratri berjalan di sampingnya, menggenggam apa yang harus dibawa dengan erat. Angin dingin bertiup di sela-sela batang bambu, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan makhluk tak terlihat. Akhirnya mereka tiba di makam tua di pinggir hutan bambu. Tempat itu sangat sunyi, nyaris tidak terasa seperti bagian dari dunia manusia. Nisan-nisan kuno berdiri miring, sendang lama terdiam gelap, dan kabut rendah menutupi tanah seperti napas panjang dari sesuatu yang tertidur. Di sanalah, sesaat setelah mereka berdiri di tengah makam, Lampur mulai datang. Dari kejauhan, keranda-keranda terbang mulai muncul satu persatu dari balik kabut malam. Mereka melayang rendah di atas tanah, bergerak perlahan namun pasti. Di belakang dan di sela-selanya, bayangan-bayangan hitam tinggi kurus berjalan atau berdiri diam mengawasi. Semakin lama semakin banyak, hingga puluhan keranda terbang itu mengelilingi makam tua. Kain-kain putih compang-camping berkibar liar diterpa angin. Kabut berputar, suasana menjadi sangat mengerikan. Aji dan Ratri berdiri di tengah pusaran maut itu, berusaha menahan rasa takut. Lalu muncullah sosok yang paling mengerikan dari semuanya. Di tengah arak-arakan Lampor, sosok leluhur Aji menampakkan diri. Wajahnya tua, gelap, dan kosong. Ia mengenakan pakaian Jawa kuno dan diselimuti aura hitam pekat yang seperti hidup. Tatapannya tertuju pada Aji dengan tuntutan yang mengerikan, seolah berkata bahwa darah yang sama tak boleh lari dari kewajibannya. Melihat sosok itu, Aji mulai goyah. Wajahnya penuh kebimbangan dan ketakutan. Untuk sesaat, kekuatan batinnya melemah. Lampur, arwah-arwah dan bayangan leluhurnya seperti sedang memaksanya tunduk. Namun di saat itulah, Ratri menguatkannya. Ia berdiri di samping Aji, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Wajahnya tidak lagi sekadar takut, tetapi juga tegas dan penuh keberanian. Dalam cahaya redup lampu dan kabut yang berputar, Ratri menjadi penopang yang menjaga Aji agar tidak jatuh ke dalam kehendak gelap masa lalu. Kehadiran Ratri membuat Aji kembali sadar bahwa bila malam itu ia menyerah, maka bukan hanya dirinya yang binasa, tetapi juga desa dan generasi setelahnya. Dengan sisa keberanian yang ada, Aji memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia mengambil kitab hitam warisan leluhur, lalu menyalakan api di dekat makam tua. Nyala api membesar terang di tengah malam, memantulkan cahaya ke wajah Aji dan Ratri yang tampak tegang namun mantap. Saat kitab itu dilempar ke dalam api, kobaran menyambar halaman-halamannya dan asap hitam pekat naik ke udara. Pada saat yang sama, seluruh arak-arakan Lampur mulai bergetar. Keranda-keranda terbang itu goyah di udara, seperti kehilangan kekuatan yang menopangnya.
Satu persatu mereka runtuh, hancur, atau lenyap dalam pusaran kabut. Bayangan hitam tinggi kurus memudar perlahan. Angin mengamuk sesaat, lalu kacau balau itu mulai pecah. Suara gaib memenuhi seluruh makam, seperti jeritan banyak makhluk yang sedang dipaksa kembali ke kegelapan. Aji bertahan berdiri, menatap api sampai kitab hitam itu benar-benar habis terbakar. Ratri tetap di sisinya, membaca doa sambil menahan guncangan batin. Malam itu menjadi puncak pertarungan antara warisan dosa dan keteguhan hati manusia. Dan saat nyala terakhir kitab itu padam, kutukan pun terputus. Subuh tiba perlahan di desa Jawa Tengah itu. Kabut tipis menyelimuti sawah dan rumah-rumah tampak tenang kembali. Setelah malam panjang penuh teror, desa seolah kembali bernafas normal. Aji dan Ratri berdiri lelah memandang hamparan desa dari kejauhan. Tubuh mereka letih, hati mereka masih bergetar. Tetapi setidaknya kutukan itu telah diputus. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya menenteramkan. Di kejauhan, jauh di balik kabut pagi yang tipis, samar-samar masih terlihat sebuah bentuk gelap melayang rendah. Begitu samar hingga bisa saja dianggap ilusi. Tetapi bentuk itu terlalu mirip untuk disalahartikan. Keranda. Aji dan Ratri hanya diam memandangnya. Desa memang kembali tenang, tetapi Lampor belum benar-benar hilang.